Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara hosting web secara gratis dan menjelaskan tentang apa itu cPanel. Baik, selanjutnya kita akan menghosting web secara gratis. Sebenarnya ada beberapa website untuk hosting web ya. Bisa di-search sendiri, bisa dicari sendiri di Google. Tapi saya ini menggunakan Infinity Free. Kita klik aja Infinity Free. Kemudian kita sign up now. Kita harus membuat akun dulu di Infinity Free-nya. Ini diisikan email kita nanti yang aktif. Nah, kemudian create new account. Karena saya sudah membuat akun, jadi saya langsung masuk aja. Ini kita masukkan email yang tadi kita buat ya. Kita login. Nah, ini ada akun yang sudah saya buat sebelumnya. Ini maksimal bisa membuat 3 akun, jadi saya masih ada satu lagi untuk membuat akun. Kita create account. Nah, di sini ada subdomain dan custom domain. Subdomain ini extensionnya ini bawaan dari Infinity Free. Jadi dia ada embel-embelnya epz.com. Itu menandakan bahwa kita hosting menggunakan Infinity Free. Nah, kemudian di custom ini bisa, tapi saya menggunakan subdomain aja biar lebih mudah. Ini kita masukkan nama website yang nanti akan kita akses. Kemudian search domain. Oke, berhasil. Nah, ini akun labelnya. Kemudian username-nya itu nanti otomatis diberikan oleh Infinity Free-nya. Dan ini passwordnya bintang 1234. Nanti ini akan saya ganti. I'm not robot. Oke, berhasil. Kita create account. Nah, ini ada view in client area and open control panel. Kita klik open control panel. Kemudian kita klik I approve. Nah, di sini kita udah masuk ke control panelnya. Di sini terdapat banyak terdapat banyak menu dalam control panel. Jadi gimana cara hostingnya? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu deh. cPanel itu salah satu merek control panel yang ada pada web hosting. Memiliki fungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting ataupun website. cPanel biasanya dipasang pada dedicated server atau virtual private server yang menggunakan sistem operasi Linux, FreeBSD dan sejenisnya. Aplikasi-aplikasi yang didukung cPanel meliputi Apache, PHP, MySQL, Postgre, Perl, Python, and Bean dengan email seperti POP3, IMAP, layanan-layanan SMTP. Nah, itu sedikit penjelasan dari cPanel itu sendiri. Nah, kemudian ini terdapat banyak menu di sini ya. Terdapat beberapa bagian. Ini home, ini menu home. Kemudian di sini ada statistik. Statistik ini menampilkan data statistik semisal jumlah memori yang terpakai dari keseluruhan server. Juga dapat melihat jumlah bandwidth yang telah terpakai. Data ini sangat membantu dalam mengatur ruang penyimpanan di server yang digunakan. Ini ada menu preference. Di menu ini kita dapat mengubah beberapa pengaturan dasar untuk cPanel. Pengaturan ini mencakup pengaturan password, bahasa, tema tampilan cPanel, kontak untuk menara hubung ke website, dan mengatur user yang dapat mengakses cPanel. Kemudian ada menu files. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur file-file yang ada di cPanel. Ini bisa juga digunakan untuk mengatur FTP dan dapat melakukan backup data melalui fitur ini. Kemudian ada database. Kita dapat membuat sebuah website yang berbasis database melalui cPanel.
Sifatnya yang kompleks membuat diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat diandalkan untuk mengoleksi data dan mengaturnya. Kemudian ada menu domain. Menu ini berkaitan dengan hal-hal seperti pengaturan subdomain, pengaturan add-on domain, cara mengarahkan domain ke domain tertentu, dan sebagainya. Kemudian ada email. Email ini untuk membuat akun email untuk mengelola website nanti. Kemudian ada menu metrik. Menu ini memungkinkan kita untuk melihat statistika dan analitik untuk domain kita. Fitur metrik ini mendapatkan ide tentang kinerja dan mengoptimalkan kualitas website. Kita dapat melakukan monitoring terhadap setiap aktivitas yang akan berpengaruh ke jumlah kunjungan website. Kemudian ada menu security. Ketika website mengalami serangan, website yang telah dilengkapi dengan sistem keamanan akan cenderung lebih aman dan meminimalisir potensi kerusakan website yang masif. Kemudian ada menu software. Fitur ini untuk memenuhi kebutuhan akan website yang kompleks tersebut dan juga dibutuhkan berbagai aplikasi pendukung agar website dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada menu advance. Menu ini kita dapat melakukan pengaturan terhadap perintah-perintah tertentu dan cara menjalankannya sehingga fungsi untuk melakukan scanning virus di website. Ini penjelasan menu-menu yang ada di cPanel. Nah, selanjutnya kita hosting webnya. Kita hosting ya, caranya itu kita di file, di menu file, kita manfaatkan menu file. Nah, jadi file program kita yang tersimpan di folder komputer kita itu kita pindahkan ke file dari salah satu menu file ini. Jadi bisa online file manager, bisa lewat online, bisa juga lewat software. Kalau saya di sini menggunakan software FileZilla. Jadi sebelumnya kita download dulu FileZilla-nya jika belum mempunyai FTP software. Nah, di sini ada rekomendasi software yang bisa di-download jika menggunakan Windows, Linux, atau Mac OS. Nah, karena saya menggunakan Windows, klik saja yang download player for Windows. Klik saja langsung download. Kemudian kita buka FileZilla-nya. Oh ya, sebelumnya kita buka XAMPP-nya dulu. Kemudian kita mulai start testnya. Nah, jadi host, username, password, dan port ini kita sesuaikan dengan akun yang tadi yang sudah kita buat. Kita klik aja. Nah, ini tadi akun yang sudah saya buat nih, ternaklele.visi.com. Kita klik manage. Nah, kemudian di sini ada beberapa bagian. FTP detail ini untuk mengkoneksikan ke FileZilla-nya. Jadi kita samakan hostname-nya, kita copy aja. Kemudian username-nya, copy. Passwordnya kita copy aja. Kemudian portnya, kemudian kita klik quick connect. Nah, berhasil. Kita ini udah connect. Kemudian kita ya ini penyimpanan yang di FileZilla-nya. Kita buka htdoc-nya. Ini ada index, ini kita hapus aja. Delete. Ini juga dihapus juga. Nah, jadi di dalam htdoc di FileZilla-nya ini kosong. Terus kemudian kita isikan file program yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pindahkan ke FileZilla-nya. Di drop aja, kita pindahkan sini. Kita tunggu kira-kira 5-10 menit. Nah, sukses. Transfer filenya udah sukses. Coba kita langsung buka di Google. Tadi namanya ternaklele.apz.com. Oke, berhasil. Jadi ini sudah berhasil di hosting ya websitenya. Nah, ini coba kita buka.
Oh ya, udah berhasil. Nah, itulah tadi cara hosting website menggunakan Infinity Free tadi secara gratis ya. Nah, kemudian kita ke web metricnya. Nah, di web metric ini ada menu namanya akun statistik. Akun ini fitur yang berisikan statistik jumlah kunjungan dalam bentuk grafik. Kita klik. Nah, ini masih datanya masih belum ada ya, karena belum ada yang mengunjungi, jadi datanya masih nol semua. Tuh, masih nol semua. Jadi di sini itu isinya ada kayak hits harian. Ini tuh nanti grafik hariannya. Kemudian CPU-nya itu seberapa. Terus RAM-nya ini kapasitasnya berapa, penggunaannya berapa, input outputnya juga. Nah, kemudian ini bandwidth-nya ini berapa. Ini nanti di sini kalau misalkan udah ada yang akses itu dia akan menampilkan data-data dari statistiknya dari website yang tadi kita hosting. Jadi sementara ini masih nol ya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara hosting web dan sedikit penjelasan tentang apa itu cPanel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.